Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel Putri Ardifa. Kali ini saya akan membahas bahasa Inggris untuk kelas 9 yang ada pada chapter 9 yang berjudul What is it? Oke, apa sih yang akan kita pelajari pada chapter 9 ini? Di chapter 9 ini, we will learn to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Jadi di chapter 9 ini nanti kita akan belajar untuk membagikan informasi tentang suatu benda, binatang, fenomena alam, dan juga fenomena sosial ya, yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dari informasi yang kita bagikan tadi. Nah, maksudnya bagaimana? Di chapter 9 ini nanti kita akan belajar tentang salah satu jenis teks, yaitu report text. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari report text. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari report text yaitu salah satu jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai detail dari suatu objek, di mana penjelasan yang ada dalam report text itu merupakan hasil pengamatan, penelitian, observasi, maupun studi mengenai berbagai macam hal. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit ya tentang report text itu. Report text itu biasanya disamakan dengan descriptive text ya, sama dengan descriptive text. Namun, kedua teks ini antara teks report dan juga teks deskriptif ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau di report text ini, kita mendeskripsikan suatu benda, binatang, bisa juga fenomena alam. Namun, dalam report text ini membutuhkan pengamatan ataupun hasil studi. Berbeda dengan teks deskriptif. Kalau teks deskriptif itu berdasarkan penilaian pribadi seseorang. Oke, yang kedua yaitu tujuan dari report text. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan objek dengan apa adanya sesuai dengan hasil pengamatan penulis. Jadi di sini tujuannya untuk menggambarkan ya, melaporkan apa yang sudah kita teliti dari hasil penelitian tadi. Misalnya, kita mengamati suatu benda atau bisa juga fenomena alam. Kita tuliskan sesuai dengan hasil pengamatan. Bukan berdasarkan komentar pribadi ya atau penilaian pribadi. Berikutnya ada generic structure. Generic structure ini merupakan struktur umum dari text report. Ada dua struktur umum dalam report text, yaitu yang pertama general classification. Klasifikasi secara umum ya. Di sini berisi mengenai informasi umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Hasil pengamatannya bisa berupa hewan, fenomena alam, tumbuhan, dan topik yang lain. Jadi kalau di general classification ini masih secara umum ya. Kemudian yang bagian kedua itu namanya description. Pada bagian ini digunakan untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai detail dari hasil penelitian secara terperinci. Jadi kalau di general tadi secara umum ya, tapi kalau di bagian description ini mulai lebih detail secara terperinci berdasarkan hasil penelitian. Oke, yang berikutnya ada language feature atau ciri kebahasaan dari report text. Di sini ciri kebahasaannya ada 3. Yang pertama, berisi fakta-fakta ilmiah. Karena tadi kan report text itu berdasarkan hasil pengamatan ya, hasil penelitian. Jadi berisi fakta. Kemudian yang kedua, judul teks terlihat lebih umum. Misalnya di sini kalian menemukan judul teks mammal atau mamalia. Nah, di sini kan masih umum ya, mamalia kan, hewan mamalia kan banyak. Jadi maksudnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu menggunakan tenses jenis simple present. Nah, di sini sudah jelas ya, karena tadi isinya berisi fakta-fakta sehingga nanti tensesnya kita menggunakan simple present. Di mana simple present itu kan digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Baiklah, setelah saya jelaskan pengertian, tujuan, dan juga ciri-ciri dari report text, nah di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ada di buku paket kalian.
pada lembar Observing and Asking Question di halaman 166. We will listen and read two texts about animals that also live in Indonesia, the buffalo and the bat. We can find of text in an animal encyclopedia. Kita akan membaca dua teks yang berjudul kerbau dan juga kelelawar, yang bisa kita temukan di buku teks ensiklopedia tentang binatang. Oke, yang pertama di sini ada teks yang berjudul Buffalo. Di sini akan saya bacakan dan kita analisis, oke? Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with hooked horns. Kerbau adalah mamalia yang besar, kuat, berwarna gelap, dan juga memiliki tanduk yang besar. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to wallow in mud. Kerbau Afrika hidup dalam berkubang lumpur ya, selama ratusan tahun dan biasanya tinggal di dekat air, karena kerbau tadi suka dengan kubangan lumpur. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Kerbau Afrika memiliki temperamen yang sangat buruk, sehingga manusia tidak pernah bisa menjinakkannya. Oke, di sini untuk paragraf yang pertama, ini paragraf yang pertama ya. Kita analisis dulu untuk paragraf yang pertama. Di sini menceritakan tentang kerbau. Nah, ini tadi masih menceritakan secara umum ya, general classification. Bagian yang pertama ini disebut dengan general classification. Disebut general classification karena di sini masih menjelaskan secara umum ya, di mana kerbau ini merupakan mamalia yang besar, kuat, dan berwarna gelap dengan tanduk yang besar. Kemudian tempat tinggalnya. Nah, tempat tinggalnya kerbau di sini masih dijelaskan secara umum. Kemudian untuk paragraf yang kedua, water buffalo are found in the water areas of Asia. Kerbau tadi kebanyakan bisa kita temukan di Asia. Few are found in the wild now and they are mostly kept as farm animal. Kebanyakan dari kerbau tadi sekarang dijadikan sebagai hewan ternak ya. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. Kerbau tadi sudah didomestikkan ya selama 3.000 tahun yang lalu. They are used to pull cart and plow, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Mereka digunakan untuk menarik gerobak ya, dan juga membajak. Tetapi kerbau tadi juga bisa diambil daging, susu, dan juga kulitnya. Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free in the swamp of the Northern Territory of Australia. Hanya sedikit yang bisa hidup liar di Asia, tetapi kerbau dilepaskan untuk berlari ya di rawa-rawa di daerah teritori Australia. Oke, untuk paragraf yang kedua ini disebut dengan description. Paragraf yang kedua ini kan menjelaskan lebih detail ya, menjelaskan lebih detail tentang kerbau tadi, di mana kerbau tadi merupakan hewan yang bisa dijadikan hewan ternak, hewan yang digunakan untuk menarik gerobak, untuk membajak, dan juga yang bisa dihasilkan dari kerbau tadi, yaitu daging, susu, dan juga kulit. Ini penjelasan lebih detail ya, disebut dengan bagian description. Oke, kita lanjutkan untuk teks yang kedua yang berjudul Bat. Bats have big ears, furry bodies, and wings like leather. Kelelawar memiliki telinga besar, tubuh yang berbulu, dan juga sayap yang seperti kulit. They are nocturnal mammals. Mereka adalah mamalia nocturnals. This means they sleep in cave and attics during the day and fly out to feed at night time. Nah, ini artinya mereka tidur di gua dan loteng pada siang hari dan juga terbang untuk mencari makan pada malam hari. Nah, oke, ini merupakan paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama di sini disebut dengan general classification. Sama seperti yang tadi ya, masih menjelaskan secara umum. Di sini
pada paragraf pertama masih menjelaskan kelelawar secara umum, yaitu kelelawar merupakan binatang nokturnal, binatang mamalia, dan juga ciri-cirinya, yaitu memiliki telinga yang besar, tubuh yang berbulu, dan juga sayap yang seperti kulit. Oke, lanjut untuk paragraf yang kedua. Bats are the only mammals that can fly. They are very fast and acrobatic. Kelelawar adalah binatang mamalia satu-satunya yang dapat terbang. Mereka bisa bergerak sangat cepat dan lincah. When they chase after insect, they twist and turn in mid-air. Ketika mereka mengejar serangga, ketika mereka sudah mendapatkan serangga, mereka berputar di udara. Bats are used sound to catch insect in the darkness. Kelelawar menggunakan suara untuk menangkap serangga di kegelapan. They send out high-pitched squeals that human cannot hear. Mereka, di sini tadi maksudnya kelelawar ya. Mereka menggunakan suara yang tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia. The echoes that bounce back tell the bats exactly where they will find their prey. Gema yang memantul kembali memberitahu kelelawar di mana tepatnya mereka akan menemukan mangsa. Kemudian untuk paragraf yang terakhir, flying spock or fruit bats are large bats that live in tropical Africa and Asia. Flying fox ini di sini maksudnya merupakan binatang dari jenis kelelawar, yaitu kalong atau disebut dengan kelelawar buah yang memakan buah-buahan. Adalah jenis kelelawar yang paling besar yang tinggal di Afrika dan Asia. They mainly eat fruit. Mereka kebanyakan makan buah-buahan. Flying fox are important because they help to spread the pollen and seeds of many plants. Kalong di sini merupakan binatang yang penting karena mereka membantu menyebarkan serbuk sari dan biji pada beberapa tanaman. Oke, ini tadi paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua dan ketiga ini disebut dengan identification. Di mana kedua paragraf ini, pada paragraf yang kedua dan ketiga, menjelaskan secara rinci tentang kelelawar tadi, yang berisi tentang makanannya, bagaimana kelelawar tadi mendapatkan mangsa, dan juga beberapa jenis kelelawar. Pada teks ini menggunakan tenses simple present ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama, karena di sini berisi tentang fakta ya. Di mana tadi ciri kebahasaan dari report text yaitu menggunakan simple present. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang report text. Untuk penjelasan yang berikutnya, nantikan pada part yang kedua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.